Tahukah kamu, samurai dan ninja berasal dari negara mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Sebelum kita belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya adik-adik mempersiapkan buku tulisnya, buku paket, dan alat-alat tulis yang sekiranya nanti bisa adik-adik gunakan untuk menulis atau mencatat materi-materi yang penting dari video yang nanti akan Ustazah sampaikan. Nah, sebelumnya kita kemarin telah belajar tentang benua yang ada di dunia. Untuk hari ini kita akan belajar tentang kondisi alam negara-negara yang ada di dunia. Dan tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk mendeskripsikan keadaan alam negara-negara yang ada di dunia. Welcome to IPS Highlights. Jadi, hari ini Usfida akan mengajak adik-adik untuk keliling dunia. Jadi nanti Usfida akan mengajak adik-adik ke 5 negara dan 4 negara rekomendasi Usfida untuk adik-adik kunjungi. Apakah adik-adik siap? Oke, langsung aja kita berangkat. Apa yang ada di pikiran adik-adik ketika Usfida menyebutkan nama-nama sebagai berikut? Doraemon, Naruto, Suzuki, Yamaha. Kira-kira adik-adik berpikir tentang apa? Ya, Jepang. Negara pertama yang akan kita kunjungi adalah Jepang. Jepang merupakan salah satu negara di kawasan Asia Timur. Jepang beribu kota di Tokyo. Dan bentuk negara Jepang adalah kekaisaran, di mana kepala negaranya dipimpin oleh seorang kaisar dan kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang perdana menteri. Negara Jepang mempunyai beberapa julukan, di antaranya adalah negara matahari terbit dan juga negara sakura. Dan orang-orang Jepang mempunyai kedisiplinan yang tinggi, makanya negara Jepang adalah salah satu negara maju di dunia. Sama dengan Indonesia, Jepang juga memiliki banyak pulau. Dan di Jepang memiliki 4 pulau besar. Yang pertama ada Pulau Hokkaido, yang kedua ada Pulau Honshu, yang ketiga ada Pulau Shikoku, dan yang keempat ada Pulau Kyushu. Berbeda dengan Indonesia yang hanya memiliki 2 musim, di Jepang memiliki 4 musim. Yang pertama ada musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Dan bila adik-adik ingin pergi ke Jepang dan melihat sakura, hendaknya adik-adik pergi ke musim semi, yaitu sekitar bulan Maret sampai April. Jepang memiliki gunung tertinggi, yaitu Gunung Fuji atau Fujiyama. Kemudian untuk penduduk asli Jepang adalah orang Ainu. Dan Jepang memiliki beberapa kepercayaan. Kepercayaan asli Jepang adalah Shinto. Yang lainnya di luar itu ada Buddha, ada Konghucu, dan juga Kristen. Dari segi ekonominya, Jepang merupakan salah satu negara maju dalam hal teknologi. Hampir semua bidang sudah menggunakan teknologi yang maju, tak terkecuali pertanian. Makanya pertanian Jepang juga unggul. Kemudian dari segi industri, coba adik-adik lihat barang-barang di sekitar adik-adik dan kendaraan yang ada di rumah adik-adik buatan mana? Pasti jawabannya kebanyakan adalah buatan Jepang. Iya, memang komoditas elektronik atau alat-alat elektronik dan juga kendaraan bermotor merupakan komoditas ekspor dari Jepang. Maka dari itu, pendapatan per kapita penduduk Jepang itu merupakan salah satu yang tertinggi di Asia. Negara yang kedua yang akan kita kunjungi hari ini adalah Tiongkok atau Cina. Nama resminya adalah Republik Rakyat Tiongkok. Dan Cina merupakan negara terbesar di dunia dengan jumlah penduduk sekitar 1,39 miliar pada tahun 2019. Sebagian besar penduduk Tiongkok adalah petani.
yaitu dengan menghasilkan padi, jagung, dan juga teh. Dan Tiongkok merupakan negara penghasil ikan terbesar di dunia. Oke, sekarang kita pindah ke negara yang ketiga, yaitu negara paman Sam, Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara federal dengan 50 negara bagian. Dan Amerika Serikat beribu kota di Washington DC. Kemudian untuk penampakan alamnya, Amerika Serikat di sebelah barat itu terdapat pegunungan. Di antaranya ada pegunungan Rocky dan pegunungan Sierra Nevada. Dan di antara pegunungan Sierra Nevada dan pegunungan Rocky itu terdapat Plato Colorado yang memiliki ngarai disebut dengan Grand Canyon. Kemudian di Amerika bagian tengah itu merupakan dataran rendah yang banyak terdapat danau. Di antaranya ada Danau Erie dan Danau Ontario. Dan di antara Danau Erie dan Danau Ontario ini terdapat air terjun yang sangat terkenal, yaitu adalah air terjun Niagara. Kemudian untuk etnik Amerika Serikat meliputi orang keturunan Eropa, itu yang terbesar, kemudian Negro, kemudian Asia, dan juga India. Dan untuk agamanya, sebagian besar Amerika Serikat atau penduduk Amerika Serikat memeluk agama Kristen, kemudian sisanya adalah Yahudi dan Islam. Kemudian untuk mata pencaharian penduduk Amerika Serikat, sebagian besar adalah pada sektor jasa dan juga industri. Namun walau seperti itu, pertanian di Amerika Serikat juga maju. Di antaranya ada pertanian gandum, jagung, apel, anggur, dan lain-lain. Kemudian juga peternakannya. Peternakannya di antara ada peternakan biri-biri, peternakan unggas, dan juga peternakan kuda. Oke, sekarang kita terbang lagi ke negara yang keempat, yaitu negara sepak bola Brazil. Dan Brazil merupakan negara terluas di Amerika Selatan, dan Brazil beribu kota di Brasilia. Secara umum, Brazil memiliki kemiripan iklim dengan Indonesia, yaitu beriklim tropis. Kemudian untuk kemarin kita sudah belajar tentang Sungai Amazon, yaitu sungai terbesar di dunia yang terletak di Amerika Selatan, di mana Sungai Amazon ini juga mengalir melewati Brazil. Bahkan hampir separuh daratan Brazil itu adalah lembah Sungai Amazon, yang banyak terdapat hutan dan juga air yang sangat melimpah. Penduduk Brazil terdiri atas orang keturunan yang pertama ada Portugis, kemudian Mestizo, Afrika, dan suku bangsa yang lain. Kemudian untuk agama yang ada di Brazil itu mayoritas adalah Katolik. Dan untuk agama yang lain ada Yahudi, Buddha, dan lain-lain. Kemudian adapun bahasa resminya adalah bahasa Portugis. Kemudian untuk hasil pertanian yang ada di Brazil itu yang utama ada kopi. Bahkan Brazil sebagai penghasil kopi terbesar. Kemudian di samping itu juga ada padi, ada tembakau, kedelai, dan lain-lain sebagainya. Sekarang kita terbang ke benua Eropa. Negara yang akan kita kunjungi adalah Jerman. Dan Jerman merupakan salah satu negara maju yang ada di Eropa. Jerman adalah negara berbentuk republik federal dengan kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah seorang kanselir. Dan Jerman beribu kota di Berlin. Penduduk asli Jerman berasal dari campuran dari suku Teutonia, Celt, dan Slavia. Kemudian untuk agama yang ada di Jerman itu sebagian besar adalah Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Untuk di luar itu berasal dari pendatang, yaitu agama Yahudi, Islam, dan lain-lain. Kemudian untuk bahasa resminya adalah bahasa Jerman. Walaupun Jerman merupakan negara yang maju akan teknologinya, tapi pertanian yang ada di Jerman juga maju. Dan hasil pertanian yang ada di Jerman diantaranya ada umbi-umbian, ada kentang, ada bit gula, dan juga anggur. Dan kemudian untuk peternakannya ada sapi, ada domba, dan juga ada angsa. Kemudian untuk industri utama yang ada di Jerman itu adalah industri
pengolahan besi, kemudian ada perakitan kapal, dan juga industri mobil seperti mobil VW, kemudian mobil Mercedes-Benz dan lain-lain, dan juga ada industri tekstil. Alhamdulillah kita sudah berhasil keliling 5 negara di dunia, tapi Usfida juga akan merekomendasikan adik-adik negara-negara yang lain untuk bisa adik-adik kunjungi. Di antaranya ada Inggris. Inggris terletak di Eropa bagian utara, dan Inggris merupakan negara yang berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu, dan kepala pemerintahnya adalah seorang perdana menteri. Dan Inggris beribu kota di London. Kemudian untuk negara yang kedua, kita bergeser ke benua Afrika, tepatnya di Afrika Utara, yaitu ada Mesir. Ya, negaranya Muhammad Salah. Dan Mesir beribu kota di Kairo. Kemudian untuk negara ketiga yang bisa adik-adik kunjungi adalah Afrika Selatan, masih di benua Afrika. Dan Afrika Selatan ini beribu kota di Cape Town untuk yudikatifnya. Kemudian untuk negara terakhir yang bisa adik-adik kunjungi adalah negara yang berada di benua Australia, yaitu adalah Selandia Baru. Dan Selandia Baru ini adalah negara yang berbentuk monarki konstitusional, dengan kepala negaranya adalah Ratu Inggris, dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Dan Selandia Baru beribu kota di Wellington. Alhamdulillah kita sudah berkeliling di 9 negara, dan semoga menambah wawasan adik-adik semua. Mungkin adik-adik bisa membuat referensi negara-negara mana saja yang bisa adik-adik kunjungi nanti. Dan sekian pembelajaran IPS kali ini bersama dengan IPS Airlines. Dan apabila ada salahnya, Usfida mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.